Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelpina Herlindayanti, NIM 192049P. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Titin Dewi Sartika Silaban, STR Kep Mkep. Yang terhormat Ibu Pembimbing 1, Ibu Satra Yunola, SST Mkep. Yang terhormat Pembimbing 2, Ibu Putu Lusitanati Indriani, SSD Mkes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh antara hipnobirthing, yoga dan senam hamil terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester ketiga di BPM Gria Bunda Ceria, Palembang tahun 2020. Pada bab 5 pembahasan, di sini berisikan tabel mengenai deskripsi statistik di mana hipnobirthing, yoga dan senam hamil itu diambil nilainya baik sebelum dan sesudah. Di sini di dalam tabel tersebut menunjukkan rata-rata tingkat kecemasan di atas mengalami penurunan. Penurunan paling tinggi terjadi pada pelatihan yoga, di mana rata-rata 19,67 dengan nilai terkecil 12 dan nilai terbesar 28. Pada hasil sebelum dilakukan yoga dan sesudah dilakukan yoga, nilai rata-rata menjadi 13,20 dengan nilai terkecil 8 dan nilai terbesar 22 skor dengan selisih mean 6,47. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat rata-rata 26,73 dengan nilai terkecil 8 dan nilai terbesar 49 dengan selisih mean 2,73. Di sini juga di hasil penelitian saya ini menggunakan hasil uji Kolmogorov-Smirnov yang menunjukkan data di mana p-value lebih dari 0,05 sehingga dinyatakan semua data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal maka dapat memenuhi syarat uji Piret t-test. Berdasarkan uji t-test berpasangan seperti yang ditunjukkan pada PPT saya, pada kelompok perlakuan yaitu 0,05, lebih kecil dari 0,05 pada hipnobirthing, yoga dan senam hamil. Pada kelompok perlakuan yaitu 0,05 sama kurang dari 0,05 pada hipnobirthing, yoga dan senam hamil. Ini berarti menunjukkan terjadi perbedaan antara kelompok yang mendapat perlakuan dan yang tidak mendapat perlakuan. Untuk distribusi frekuensi responden dengan hipnobirthing pada ibu hamil trimester ketiga di BPM Gria Bunda Ceria, ini didapat bahwa dari 15 sampel penelitian pretest, 1 orang atau 6,7% tidak mengalami kecemasan, 3 orang atau 20,0% mengalami kecemasan ringan, 4 orang 26,7 kecemasan sedang, dan 5 orang atau 33,3% kecemasan berat, dan 2 orang 13,3% mengalami kecemasan berat. Hal ini berarti sebelum perlakuan diberikan mayoritas sampel mengalami tingkat kecemasan berat yakni sebesar 33,3%, bahkan ada 2 orang 13,3% yang mengalami tingkat kecemasan sangat berat. Pada distribusi frekuensi responden dengan yoga, di sini terdapat dari 15 responden yang saya teliti, terdapat 2 orang atau 13,3% yang mengalami kecemasan berat dan hanya 1 orang atau 6,7% pada kecemasan sangat berat. Sedangkan dapat kita lihat pada hasil post test dari 3 orang yang tidak cemas 20,0% meningkat menjadi ada 7 orang menjadi 46,7% yang tidak mengalami kecemasan. Distribusi frekuensi responden dengan senam hamil, di sini dari 15 responden pretest ada 1 orang 6,7% yang mengalami kecemasan sangat berat dan 2 orang 13,3% tidak mengalami kecemasan. Namun terjadi perubahan persentase pada saat sesi post test sebanyak 6 orang
atau 40% tidak mengalami kecemasan dan 1 orang 6,7% mengalami kecemasan berat. Untuk distribusi frekuensi respon dan tingkat kecemasan pada ibu hamil trimester ketiga di BPM Gria Bunda Ceria Palembang tahun 2020. Di sini dari tabel di atas ini mengalami penurunan yang paling tinggi terjadi pada pelatihan yoga, di mana rata-rata 19,67 dengan nilai terkecil 12 dan nilai terbesar 28. Dan pada kelompok kontrol terdapat rata-rata 26,73 dengan nilai terkecil 8 dan nilai terbesar 49 dengan selisih mean 2,73. Pada bab 5 ditarik kesimpulan, pada bab 6 ditarik kesimpulan. 1. Adanya pengaruh hypnobirthing secara parsial terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester ketiga. 2. Adanya pengaruh yoga secara parsial terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester ketiga. Yang ketiga, adanya pengaruh senam hamil secara parsial terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester 3. Didapatkan dari total responden 15 orang berdasarkan uji t-test berpasangan, diperoleh p-value 0,00 pada yoga, senam hamil, hypnobirthing. Dan pada kelompok kontrol 0,312 atau lebih besar dari 0,005, yang berarti menunjukkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok yang mendapat perlakuan dan yang tidak mendapat perlakuan. Di sini juga saya melampirkan dokumentasi penelitian saya, mulai dari pengambilan data, kemudian melakukan penyuluhan apa itu tentang hypnobirthing, yoga, dan senam hamil kepada ibu-ibu hamil yang ANC di BPM Gria Bunda Ceria. Oke, itu saja pemaparan skripsi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.